Pertanyaan dari Aulia Setiono. Kenapa orang zaman sekarang suka panjang-panjangin nama di belakangnya gitu ya? Ya udah ntar gue ganti deh Jaren Lim gitu. Kak, gimana cara ngatasin lingkungan kerja yang nggak bikin burnout? Bentar. Kak, gimana cara ngatasin lingkungan kerja yang nggak bikin burnout? Lu kerja di sana lah. Lingkungan kerja lu nggak bikin burnout kan? Kayaknya maksud lu, Kak, gimana cara ngatasin lingkungan kerja yang bikin burnout kali gitu? Ya kalau lingkungan kerja lu toxic, ya lu keluar lah cari kerjaan baru. Ngapain lu kerja di sana? Kalau gue jadi lu sih gitu ya. Cuma kalau memang lu harus kerja ya, well, talk to your therapist. Kalau lu punya terapis, lu punya psikolog klinis gitu, lu diskusikan sama mereka. Jadi gue sendiri kan sebagai praktisi DBT, Dialectical Behavioral Therapy kan. Nah, dalam DBT itu kita selalu punya option dalam hidup kita. Yang pertama adalah tolerate it, kita terima, ya udahlah. Memang kita benar-benar perlu kerjaan itu. Mungkin kita bisa lakukan adalah dengan mentoleransi pekerjaan itu, lingkungan burnout, sambil melakukan skill-skill dari terapi gitu kan. Yang kedua, kalau kita bisa fix the problem, we will fix the problem. Kita misalnya bicarakan dengan coworker kita yang toxic atau kita ngomong ke bos kita punya workload yang terlalu banyak, kita bisa diskusikan. Yang ketiga, kita bisa juga change the perspective dari kita. Misalnya kita punya perspektif yang kurang suportif terhadap performa kita di tempat kerja atau yang kurang suportif terhadap mental health kita, berarti itu mungkin sesuatu distorsi kognitif atau perspektif yang bisa kita shift, yang kita bisa ganti sehingga lebih membantu mental health kita. Dan yang keempat, kita juga bisa memilih stay miserable, dan itu bukan sebuah masalah, itu adalah opsi kita dalam hidup kita. Jadi lu punya 4 opsi, selalu mau pilih yang mana. Dan gue sarankan banget nih, kalau lu emang merasa tempat kerja lu toxic, ngobrol sama psikolog, psikiater. Kalau sering gagal fokus, kenapa ya? Ini pertanyaan dari Tommy MRCS. Well, gue juga sering gagal fokus sih kalau lihat orang lewat. Anyways, gagal fokus ya banyak penyebabnya, kayak tadi gue sebut juga, bisa karena anxiety, bisa karena depresi, ADHD. ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi kalau lu merasa memang lu punya masalah yang besar banget dengan atensi dan memori lu, go ahead and seek out clinical psychologist or psychiatrist. 2 itu, bukan kedukun. Kalau kedukun lu malah ntar sukan. Anyways, makasih Tommy, pertanyaannya bagus. Nah, ciri-ciri bipolar tuh gimana ya Kak? Waduh, ini pertanyaan yang susah nih, kayaknya kita harus bikin satu video. Ini gue bahas dikit ya. Bipolar tuh dia ada beberapa jenis gitu, dia ada 3 sebenarnya. Ada bipolar type 1, bipolar type 2, sama cyclothymia. Nah, intinya sebenarnya yang bipolar tuh orang selalu bilang orang yang punya bipolar punya 2 kepribadian, orang yang punya bipolar selalu mood swing. Sebenarnya itu salah. Mood swing itu sebenarnya affective shift gitu istilahnya. Itu biasa nggak semua orang yang punya bipolar itu seperti itu. Ada beberapa orang yang punya misalnya cyclothymia atau bipolar disorder with rapid cycling, itu tuh bisa memiliki affective shift yang sangat cepat. Tapi most of the time, misalnya bipolar type 1 itu dia memiliki fase atau episode depresi selama biasanya 2 minggu, lalu fase maniknya selama 7 hari. Kalau orang yang punya bipolar disorder type 2 biasanya mengalami depresi selama 2 minggu, lalu mengalami fase manik selama 3-4 hari gitu ya. Jadi nggak selalu naik turun moodnya, dan bukan 2 kepribadiannya, tapi ini adalah state dari mood mereka gitu ya. Makanya namanya bipolar. Bi itu artinya 2, polar itu artinya kutub, 2 kutub gitu ya, bukan kepribadian. Dan polar itu adalah episode depresi dan episode dari manik. Kita bisa bahasin di next video, karena depresi sendiri ada 9 symptoms, manik ada 2 symptoms, itu harus dibahas satu-satu. Pengobatannya apa, treatmentnya gimana. So, well, that's bipolar secara general. So, thank you Helena Ramadini buat pertanyaannya. Pertanyaan dari Aulia Setiono. Kenapa orang zaman sekarang suka panjang-panjangin nama di belakangnya gitu ya? Ya udah ntar gue ganti deh Jaren Lim gitu. Aku kan terkena cemas, depresi. Apa yang bisa kulakukan selain minum obat? Well, ini susah jawab. Lu harus diskusi sama psikiater lu dan psikolog lu. Jadi yang namanya gangguan kejiwaan kan biasanya spektrum kan. Seberapa parah sih, ada mild, moderate, severe. Seberapa parah sih? Apakah lu punya symptoms atau gejala-gejala itu masih bisa di-manage dengan obat atau tanpa obat gitu. Dan kalau memang sangat parah, bisa aja memang lu butuh makan obat for the rest of your life. Dan itu bukan sesuatu yang salah gitu loh. So, diskusiin tentu saja sama psikolog atau psikiater lu dan tanya ke mereka, bisa nggak lu memanage itu tanpa
dengan obat. Good job Aulia Setiono. Pertanyaannya, Rahmita Andini, pernah ke psikolog terus dibilang buat demotivasi, gimana cara healingnya? Nah ini juga cukup complicated ya, kita nggak tahu kan sebenarnya penyebab demotivasinya itu apa. Bisa karena lu memang lagi overwhelmed, karena lu overwork, lu jadi burn out di tempat kerja lu, atau bisa memang karena lu punya depresi yang menyebabkan lu sistem dopamin di dalam tubuh lu jadi nggak beres misalnya gitu, atau misalnya lu punya kecemasan jadi lu banyak pikiran, jadi lu susah untuk konsentrasi sama satu hal karena terlalu banyak yang lu pikirkan, akhirnya lu udah block duluan, jadi fear duluan, akhirnya lu avoidance, jadi seolah-olah lu tuh nggak punya motivasi. Faktornya banyak, jadi lu perlu gali lebih dalam apa yang menyebabkan gue jadi dimotivasi. Tanyakan ke diri lu sendiri, apakah karena gue memang nggak ada motivasi aja untuk memulai, atau karena terlalu banyak yang lu pikirin jadi lu nggak tahu memulai yang mana, atau lu selalu merasa sedih jadi lu ngerasa hopeless, merasa helpless, jadi lu nggak pengen mulai apa-apa. Lu nggak tahu kan ada di pikiran lu apa-apa. Itulah pentingnya kita seek help gitu. Jadi tanya sama psikolog lu lagi dan diskusiin lebih dalam apa yang menyebabkan demotivasi itu, dan dari sana hopefully lu bisa menemukan solusinya. So good luck with that. Dan batin. Alright, pertanyaan selanjutnya dari Anisan RLQ. Jelasin tentang skizofrenia. Ini complicated.